Pembelajarannya, di sini kami memuat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengklasifikasikan jenis hewan dan tumbuhan berdasarkan prinsip klasifikasi. Lalu yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk yang model, kelompok kami mengambil model discovery learning dengan menggunakan metode praktik mandiri. Jadi anak secara langsung melakukan praktik secara mandiri. Untuk alat media pembelajaran di sini menggunakan HP, laptop, PC dan ada foto nantinya. Jadi nanti anak diminta untuk menggunakan HP-nya untuk foto anak-anak. Sumber belajarnya buku guru, buku siswa, lalu yang sumber belajar yang lain. Kemarin kelompok kami berdiskusi untuk klasifikasi menggunakan sumber belajar naturalis. Jadi karena yang diambil adalah pengklasifikasian, jadi diharapkan akhirnya itu anak bisa bagaimana teknik klasifikasi secara sederhana. Untuk kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, mohon maaf waktunya belum diedit. Nanti akan saya edit di kelompok kami ditambahkan editnya. Untuk kegiatan pendahuluan yang A, melalui aplikasi Google Classroom, guru memberi salam dan menanyakan kehadiran peserta didik. Yang B, guru mengingatkan peserta didik untuk berdoa dan selalu menjaga kesehatan selama COVID-19 dan mengikuti aturan sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu yang selanjutnya, guru menyampaikan persepsi link video tentang keanekaragaman makhluk hidup. Jadi siswa diberikan persepsi terlebih dahulu. Link videonya sekitar 3 menit. Lalu setelah itu, setelah mengamati video, guru meminta anak untuk bertanya tentang video yang mereka amati. Lalu guru merespon pertanyaan siswa dan mengaitkan dengan tujuan pembelajaran. Yang F, menyampaikan kegiatan hari ini. Lalu kegiatan intinya, guru memberikan tampilan foto hewan dan tumbuhan dalam bentuk slide PowerPoint. Guru menampilkan LKPD melalui slide PowerPoint dan memberikan penjelasan tentang aplikasi iNaturalis. Jadi siswa dikenalkan dulu apa itu aplikasi iNaturalis dan bagaimana cara menggunakannya. Peserta didik mengerjakan praktik secara mandiri. Guru membimbing siswa ketika mengerjakan LKPD melalui WA Group. Peserta didik mengirimkan foto praktik mandiri dan jawaban melalui aplikasi Google Classroom. Lalu kegiatan penutupnya, guru memberikan reward kepada peserta didik yang sudah mengirimkan tugasnya melalui GC. Lalu guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran, menyampaikan refleksi. Lalu yang terakhir, guru menutup proses pembelajaran. Ini RPP TPACK yang kelompok kami buat. Lalu selanjutnya untuk penilaian dilanjutkan sama penilaian. Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk penilaian, yang dinilai yang pertama adalah sikap, yaitu disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, dan pengetahuannya adalah melalui penugasan berupa guru memeriksa hasil LKPD. Kemudian untuk penilaian keterampilan yaitu melalui praktik mandiri. Nah, untuk praktik mandiri ini kita akan mengenalkan aplikasi yang baru. Alhamdulillah kemarin mendapatkan pencerahan dari Pak Irfan mengenai iNaturalis ya. Jadi mungkin untuk apa itu iNaturalis ini juga tadi malam saya coba browsing, ingin mengenal lebih jauh karena kenapa kita memilih klasifikasi hewan dan tumbuhan untuk materi ini? Karena ini kami rasakan, saya pernah mengajar kelas 7 adalah yang terberat. Baik itu yang dasarnya biologi maupun fisika atau kimia. Karena untuk klasifikasi ini anak cenderung bosan. Kemudian di sini juga ada bahasa lain yaitu bahasa Latin. Ya, jadi boro-boro ngerti gitu. Untuk bahasa Latin mereka juga jadi enggak untuk belajar klasifikasi karena merasa sulit. Nah, apalagi di masa pandemi, insya Allah bukan dari guru-guru di sini, ada juga guru IPA
yang memberikan materi ini hanya dengan menyuruh anak untuk merangkum, karena kesulitan mengajarkannya seperti apa. Jadi klasifikasi ini ya udah buat aja peta konsep atau buat rangkuman mengenai klasifikasi. Jadi kita ingin mencari cara bagaimana anak tahu mengklasifikasikan, mengenal cara klasifikasi hewan dan tumbuhan mengenai bantuan teknologi. Jadi tepatnya, terima kasih untuk feedback ini. Dilanjut. Nah, jadi Inaturalis ini merupakan kumpulan jejaring komunitas. Jadi ini adalah suatu komunitas yang saling berbagi informasi biodiversity untuk membantu satu sama lain dalam mempelajari alam. Dan ini adalah aplikasi sistem identifikasi spesies organisme. Ini bisa diakses melalui laptop maupun melalui Android, baik itu online maupun offline. Berikut. Nah, mengapa harus menggunakan Inaturalis? Satu, kita bisa mengajar siswa atau membimbing siswa membantu mengidentifikasi organisme yang jumlahnya luar biasa, mempelajari spesies di alam, menjalin komunitas sains. Jadi dikenalkan bahwa untuk saintis ini ada loh komunitasnya. Nah, kemudian memberikan pengalaman baru saat traveling. Jadi kalau anak jalan-jalan yang difikirkan bukan cuma foto-foto selfie sekarang. Kayak begini kalau dia misalnya ke Babel ya Pak, nanti yang diobservasi itu tumbuhannya juga. Jadi kemana-mana bawa aplikasi Inaturalis. Jadi yang menjadi menarik perhatian anak itu bukan hanya manusia tapi juga hewan dan tumbuhan. Dia jadi akan mencari lokasi baru untuk dieksplorasi dan memberikan kontribusi database pada komunitas sains. Nah, mengapa guru perlu menggunakan ini? Nah, ini ada gambar guru ngajar Maaf, langsung aja ke prinsip penggunaan Inaturalis. Oh iya, prinsipnya lanjut. Nah ini. Jadi prinsipnya itu adalah literasi tumbuhan atau plant literasi di awalnya itu. Tapi kenapa? Karena esensinya itu anak-anak sekarang lebih mengenal brand. Misalnya M itu tahu itu M itu McD. Nah, kalau Apple itu Apple gitu. Nah, kalau misalnya diberikan morfologi daun seperti ini, anak nggak tahu. Belum tentu kita juga tahu kalau tidak mengenal Inaturalis. Lanjut. Nah, ini kita kenal maka kata sayang. Lanjut lagi. Nah, jadi dasarnya itu adalah berbagi ya, jadi menggunakan foto kemudian drag and drop sang foto. Lanjut. Nah, yang diidentifikasi adalah bisa hewan, bisa tumbuhan. Contohnya ini adalah ya ini hewan, kemudian tumbuhan. Lanjut. Nah, ini adalah anak juga bisa mengenali peta persebaran tumbuhan dan hewan yang dia foto. Nah, ada kemungkinan dia akan menemukan juga hewan atau tumbuhan yang jenis-jenis baru. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Ini misalnya dia menemukan memfoto spesies kupu-kupu. Nah, di sini taksonomi dan namanya akan keluar di Inaturalis itu. Keluar juga untuk taksonomi ini ada kingdomnya, filumnya, kemudian tingkatan takson itu akan keluar. Jadi informasi ini tidak kita berikan, tapi mereka akan mendapatkan sendiri. Lanjut. Nah, mereka juga akan mendapatkan yang similar atau yang serupa dengan tumbuhan atau hewan yang dia temukan. Dia juga bisa memasukkan suara. Mungkin kalau malam-malam ada suara burung hantu misalnya, itu juga bisa direkam kemudian diidentifikasi. Nah, cara melakukannya adalah melakukan foto objek, itu dipegang, itu bisa ditempelkan di objek di tangan, kemudian beberapa sudut pengambilan diambil, kemudian juga diperbesar menggunakan mode makro dan mikro. Nah, untuk identifikasi bagian tumbuhan ini bisa dilakukan dengan Inaturalis. Lanjut. Nah, ambil foto sebanyak-banyaknya dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan cuma sekali foto udah gitu ya. Jadi anak diminta untuk mengambil satu objek dengan sudut pandang yang berbeda.
Nah, nanti langsung dimasukkan, diupload ke Inaturalis, nanti akan tinggal centang checklist, lalu akan keluar informasi yang diinginkan. Mungkin itu saja. Ini bisa dengan komputer maupun Android. Itu pengenalan mengenai Inaturalis. Selanjutnya adalah assessment. Silakan. Ini adalah asesmen yang kami susun, ya. Di sini di bagian atasnya ingat yang namanya asesmen itu harus sesuai dengan indikator proses yang dilakukan oleh anak dan kemudian juga ada keselarasannya antara indikator proses belajar anak dan kemudian dengan pertanyaan atau penilaian yang akan kita lakukan. Di sini untuk yang pertama, karena di sini kita menggunakan berusaha untuk menyusun soal yang high order thinking skill. Nah, di sini yang pertama adalah menganalisis dengan domain literasi sesuai dengan yang sudah kita baca di PPT yang disampaikan oleh Bapak Bibin. Bahwa di sini konteks untuk soal ini Diperbesar itu. bisa ukuran. Bapak Ibu boleh pindah ke depan supaya tampak lebih jelas. Ya, soalnya panjang lebar. Kita ingat bahwa untuk soal yang house itu yang pertama kali kita lakukan adalah memberikan semacam kayak stimulus untuk mengkondisikan. Gini, stimulus jadi untuk kemudian mengkondisikan hal apa yang akan diamati oleh anak atau informasi apa atau isu apa yang akan dibahas oleh anak untuk kemudian dijawab pertanyaannya. Jadi di sini kemudian kita berikan yang namanya teks, ya. Kita panjang lebar. Nanti kemudian di akhir dari teks ini baru kita sampaikan pertanyaannya. Nah, di soal ini saya tidak perlu bacakan pertanyaannya mungkin ya, bukan karena panjang lebar. Nah, soal ini adalah untuk konteks yang digunakan pada soal ini adalah personal, ya, keinginan tahuan untuk mengenal organisme di sekitarnya. Dan responnya kita harapkan karena dia sudah mengenal dengan lingkungan sekitarnya, tak kenal maka tak sayang, kalau kenal maka sayang. Jadi di sini diharapkan siswa akan memiliki kepedulian terhadap keanekaragaman hayati. Nah, terus kemudian untuk kontennya, konten kita adalah klasifikasi makhluk hidup, yaitu dengan cara mengidentifikasi organisme dan prosesnya adalah mengidentifikasi masalah. Berikutnya Ibu. Untuk soal yang kedua juga sama seperti itu, kita berikan dalam bentuk teks juga. Di sini indikatornya mengidentifikasi peralatan yang digunakan untuk melakukan observasi. Konteksnya adalah tetap personal, materi tetap sama. Di sini juga mengidentifikasi masalah. Nah, kalau yang ketiga, ketika di sini stimulusnya kita tidak berikan dalam bentuk konteks saja, tapi di sini kita berikan dalam bentuk gambar. Ya, indikatornya menganalisis. Dan di sini konteksnya itu adalah global, karena bukan terkait masalah personal diri siswa ya, tapi ke arah lingkungan di sekitarnya. Dan di sini yang digunakan prosesnya adalah menggunakan bukti ilmiah. Yang kami maksud dengan bukti ilmiah di sini adalah penampakan atau kondisi morfologi dari setiap hewan yang ada di situ. Berikutnya Bu. Untuk nomor selanjutnya, nomor 4, mirip dengan nomor yang sebelumnya ya. Di sini juga yang ditampilkan adalah gambar. Berikutnya Bu. Nah, di sini juga sama, merupakan gambar. Namun di sini ada konteks yang lebih panjang. Ada teks yang lebih panjang. Oke. Nah, yang nomor 5 ini relatif lebih berbeda karena di sini kita berikan teks yang berasal dari apa sih? Dari potongan artikel. Nah, di sini indikatornya adalah mengidentifikasi isu ilmiah. Isu ilmiah terkait dengan masalah pemanfaatan jagung ya, di sini kita pakai ya. Sehingga karena itu terkait dengan masalah pemanfaatan sumber daya alam, sehingga di sini kita pakai konteksnya adalah konteks global.
dan proses yang digunakan adalah